Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semuanya. Kita langsung saja pada kesempatan hari ini, mahasiswa, saya akan sedikit memaparkan terkait dengan kaidah atau pedoman penulisan karya ilmiah yang sering mahasiswa melakukan kesalahan dalam penulisan. Nah, pada kesempatan hari ini yang saya kaji pada kesempatan hari ini berkaitan dengan tata tulis mahasiswa sekalian. Berkaitan dengan tata tulis proposal maupun dengan berkaitan dengan skripsi yang siap untuk diujikan. Pertama, teman-teman mahasiswa semua, ini harus dipastikan bahwa margin proposal atau skripsi itu adalah 3433. Artinya 3 di atas, 4 di kiri kita. Ini 3 di atas ini, 4 di kiri kita. Kemudian 3 di bawah dan 3 di samping kanan. Maka harus dipastikan itu. Maka biasanya untuk memastikannya itu bisa dilihat di backstabnya. Nah, ini salah ini. Ya, ini salah. Ya, ini 4433. Padahal harusnya ini 3. Nah, 3433. Nah, ini yang ada dalam pedoman karya ilmiah seperti itu. Maka ketika di OK, maka ini marginnya berubah. Nih. Oke, itu yang pertama ya, berkaitan dengan margin 3433 yang bisa di style melalui backstabnya masing-masing di lembar kerja Word-nya. Nah, yang kedua, mahasiswa sekalian, ini berkaitan dengan halaman depan. Halaman depan, proposal, judul, kemudian judul luar, judul dalam, kata pengantar. Nah, ini yang seperti ini juga enggak bagus nih. Kemudian kata pengantar, terus daftar isi dan segala macamnya ini. Maka teman-teman itu harus dipastikan semua spasinya satu. Coba kalian lihat di buku pedoman penulisan karya ilmiah. Semua pelengkap halaman depan dari mulai halaman judul luar, halaman judul dalam, sampai kepada daftar tabel, daftar lampiran segala macam itu spasinya satu. Maka harus dipastikan dulu, diblok dulu semua ini seperti ini. Kalau sudah terlanjur seperti ini, maka diblok dulu semua. Oke, ini harus dipastikan spasinya satu. Nah, yang sering mahasiswa salah itu adalah di spacing atau di spasinya itu after dan before-nya tidak dinolkan. Nah, tidak dinolkan. Maka muncul sering muncul ada jeda di setiap paragraf seperti ini ya. Jadi seperti ini yang seolah-olah ini memunculkan jarak, tetapi pada hakikatnya ini salah ya, karena seharusnya ini harus dinolkan dulu after dan before-nya. Oke, kita coba. Oke, di paragraf, kemudian before-nya 0, ini after-nya bikin 0, dan spasinya dibikin single 1 ya. Itu semua halaman depan, pelengkap halaman depan itu spasinya 1, sekali lagi saya tegaskan. Nah, ini kan baru 1 semua ini. Oke, nih ini baru ketahuan tadi ya. Tadi seolah-olah ada spasi dan segala macamnya ya. Baru setelah itu maka diatur sesuai dengan etika dan kepatutannya. Oke, ini proposal, judulnya. Oke, disesuaikan dengan kepatutannya, disusun oleh. Ini tidak perlu pakai spasi, langsung. Oke, nah, ini udah satu spasi semua. Oke, nah ini satu spasi baruan. Ini kita cek. Oke, paragrafnya tuh, ini 00, ini single ya. Oke ya, kalau apa namanya tidak dinolkan after before-nya itu pasti ketahuan, pasti berantakan. Nanti kita lihat di pendahuluan di bagian masuk. Kita selesaikan dulu yang ini. Nah, oke, ini juga salah nih. Kebanyakan mahasiswa itu melihat atau menulis program studi tadris ilmu pengetahuan sosial itu sebagai jurusan. Padahal ini adalah program studi.
Oke, padahal ini adalah program studi mahasiswa sekalian. Nah, coba dilihat lagi teman-teman semua di penulisan karya ilmiah. Itu karena ini kadang-kadang hal sepele tapi ndak etis kalau dilihat, jadi ndak menarik gitu. Karena nggak sesuai dengan kaidah ilmiahnya. Nah, ini kan coba lihat di pedoman karya ilmiah. Ini bukan huruf kapital. Ini huruf biasa yang hanya depannya yang kapital. Nah, oke, tidak kapital semua seperti ini, hanya huruf awalnya saja. Dulu. Bentar. Oke. Ini program studi ya tadi ya. Oke. Oke. Ini hanya awalnya saja. Tidak kapital semua. Dan itu sebagai kata penghubung tidak dikapitalkan ya awalnya ya. Oke. Kita atur batas kepatutannya. Oke, Institut Agama Islam Negeri Metro. Coba lihat buku-buku pedoman, nggak ada tahun akademiknya, langsung seperti ini. Tuh, Institut Agama Islam atau IAIN, ini yang di dalam kurungnya adalah IAIN-nya, metronya nggak dikurungin. Tuh, Agama Islam IAIN Metro 1445 Hijriah atau tahun 2024. Nah, ini tampilan proposal awalnya. Begini yang benar. Spasinya 1 dengan after dan before 0. Kemudian ini tidak kapital semua, hanya huruf awalnya saja. Oke. Nah, ini juga kemudian ini harus dipastikan tadi after dan before-nya juga harus 0. Kemudian kita atur batas kepatutannya. Oke. Halaman dalam. Oke. Ini kan jurusan juga nih. Ini kan salah nih. Harusnya program studi. Oke. Oke. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi edisi PS. Tuh. Oke, coba dilihat lagi. Apakah tulisannya juga seperti itu, mahasiswa semua? Kalau kalian lihat pedoman itu kalau tidak salah tulisannya diajukan untuk diajukan untuk ini kan enggak, ini diajukan untuk memenuhi syarat. Oh, sebagian tuh memenuhi ini huruf depannya besar. Sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan. Nah, kan begini, nggak terlalu banyak seperti ini gitu. Ini kadang sering salah semua mahasiswa SPD kan begitu. Lihat buku pedoman makanya mahasiswa semuanya. Ini ada namanya tadi ya, Harum Puspitasari. Ini Harum, maaf ya, harus saya berikan contoh punyamu. Oke, nggak ada kata disusunnya tuh, lihat buku pedoman langsung oleh. Oke, ada spasi tuh ya, pembimbingnya siapa. Oke, nggak ada nip tuh, pembimbing aja kan begitu. Nah, ini juga jurusan, ini ganti program studi. Oke. Oke, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Oke. Nggak ada tahun akademiknya lagi tuh. Oke. Oke, nah tinggal diatur batas kepatutannya. Oke. Oke. Nah, lihat buku pedomannya. Ini juga di bold ya. Ini di bold. Oke.
Oke, sudah. Jika sampai sini, kita tarik lagi yang tadi. Ini kata pengantar juga sama. Ini juga ada bagus punya ini. Oke, ini juga ada bagus. Artinya sudah ada berterima kasih kepada beberapa pihak yang di dalamnya ada keterangannya. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haja Siti Nurjana, MAGPIA, selaku rektor. Terima kasih untuk apa? Yang telah memfasilitasi ini. Kepada Pak Dr. Zuhairi ya, sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Al-Quran. Terima kasih untuk apa? Untuk berkenan memberikan kesempatan bimbingan. Oh, ini salah ini. Pak Dekan ini untuk apa? Ya, ini terima kasih untuk apa? Ini Pak Dekan ini kan berarti yang telah bertanggung jawab atas terselenggaranya proses akademik di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kan begitu. Ini jangan asal copy aja gitu ya. Oke. Jangan lupa besar. Oke. Ini kepada saya, ini selaku bimbing utama, sekaligus ketua program studi. Ini terima kasih untuk apa? Kan gitu. Ini terima kasih untuk apa? Jelaskan di sini. Gitu. Lihat punya teman-temannya. Ini kan ungkapan dari kalian sendiri. Kalau saya ini selaku pembimbing dan sekaligus ketua program studi, untuk apa terima kasihnya? Ada Bapak dan Ibu dosen itu untuk apa gitu. Dan untuk ini yang ada di pimpinan lokasi penelitian kamu juga terima kasih untuk apa gitu. Nah, ini harus dijelaskan. Jadi jangan asal nulis nama tapi tidak tahu untuk apa. Oke, ini daftar isi mahasiswa semuanya. Ini juga perlu diberikan jeda gitu ya. Ini kan halaman depan nih. Oke, ini satu spasi nggak masalah. Kita lihat di pedoman gitu, daftar isinya. Coba lihat. Oke, di daftar isi. Ini suatu spasi. Tapi ketika sudah mulai masuk di bab 1 pendahuluan, ini ada spasi pemisah. Oh, lihat tuh pedoman. Oke, ini satu spasi ya. Kemudian pindah ke bab 2, itu ada spasi lagi dengan subbab di bab 1 itu. Sampai bab 3 juga. Oke. Ini bab 4. Oh, sorry, ini baru proposal ya, daftar pustaka. Nah, ini teman-teman semua. Nah, sedikit kembali ke kata pengantar, teman-teman mahasiswa. Ini kalau di skripsi, itu sebelumnya ada halaman persembahan. Halaman persembahan itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar berjasa dalam kehidupanmu, seperti orang tua, kakak, adik, keluarga gitu ya. Tapi untuk calon pacar, masih pacar, kemudian masih teman-teman, itu lebih baik masukkan di kata pengantar. Ya. Karena itu nggak layak masuk di halaman persembahan. Ya, mereka kenal kamu sudah gede. Sementara masa mau disejajarkan dengan orang tua kamu yang ngurus kamu dari kecil gitu. Oke. Nah, ini di pendahuluan, ini juga berantakan ini. Ini spasi seperti ini. Ya. Maka dipastikan ini juga spasinya harus 1. Ini kita lihat berapa spasinya nih. Sampai sini aja nih. Oke, paragrafnya. Tuh. Ini nggak, before-nya malah nggak ada nih. Ini harus dinolkan semua. Dan untuk isi, itu kalau nggak salah spasinya kan 2. Ya, isi itu spasinya 2. Oke. Coba lihat di pedoman penelitian. Oke, sebentar. Ini spasinya 2. Oke, nah ini baru spasinya 2, benar gitu ya. Dan di awal bab ya, kita ambil contoh misalnya, alhamdulillah ini udah azan. Oke, sebentar saya ambil contoh langsung aja nih.
biar enggak tulisan bab. Oke, ini kemudian ini ada spasi. Nah, ini ada pemisah gitu ya. Ada pemisah. Oke. Ini boleh menjorok seperti ini, boleh juga tidak seperti ini. Gitu ya. Boleh. Kalau menjorok seperti ini, maka tidak perlu di bawahnya diberikan spasi, cukup seperti ini aja. Ya. Tapi kalau ini tidak menjorok, maka ini harus ada pemisahnya. Gitu. Ya, ini pemisahnya. Oke. Oke. Dan kalau ada pemisah seperti ini harus dipastikan jumlahnya jangan 2 kali enter gitu ya. Ini kan 2 spasinya. Kemudian kalau kita enter sekali, ini kan habis itu kita enter ke sini, ya. Kita enter ke sini lagi, berarti kan jumlahnya 4. 2 sampai setengah sini. Ini sampai sini. Kemudian sampai ke sininya lagi. Maka harus kita kurangi 1. Jadi spasi ini 3. Kalau ininya tidak menjorok. Cara nguranginya gimana? Klik CTRL1. Tuh. Nah, ini baru spasi yang benar antar paragraf kalau dia tidak menjorok seperti ini. Nah, si mahasiswa ini dia tadi menjorok. Oke. Maka kalau menjorok seperti ini tidak perlu dikasih spasi tambahan. Oke, nah ini juga ada salahnya lagi. Nah, salahnya di mana? Ini tidak memenuhi kaidah 3433. Lihat marginnya ini. Ini kan terlalu menjorok sini. Ya, padahal ini harus mengikuti margin paling tepi. Tuh. Ini juga harus mengikuti margin paling tepi. Nah, ini seperti ini gitu loh. Nah, kalau ininya maju ke sini ya. Kalau ini maju seperti ini, wah, halamannya luar biasa, mubazir kertasnya. Kenapa? Karena semakin ini menjorok, maka halamannya akan nambah jumlahnya semakin banyak. Tuh ya, mahasiswa sekalian. Jadi tolong dipahami. Jadi ini harus benar-benar sampai ke tepi 4 ini. Ini kan 4 nih. Ya. Ini kan 3 atas, 4 kiri, bawah 3, kanan 3 ini. Tuh, dan terus bawahnya juga harus ngikuti itu. Nah, oke. Dan menjoroknya nggak usah jauh-jauh, menjoroknya cukup 1 spasi aja. Ini menjoroknya kejauhan nih. Oke, terus sampai ke bawah gitu ya. Oke, dan untuk tata tulis ini kemudian terakhir ini yang bagian ini apa namanya, ketemu subbab-subbab baru. Nah, ini ketika ketemu subbab baru seperti ini, maka ini harus di-enter. Tuh. Mau dia menjorok atau tidak, ketika ketemu subbab baru harus di-enter. Ya, ini kan tadi spasinya 2. Ketika di-enter, maka ini menjadi 2. Kemudian ketika enter 1 lagi, maka ini menjadi 4. Padahal jarak antara paragraf ya atas dengan subbab baru itu cuma 3. Maka jangan lupa klik CTRL 1. Gitu ya. Nah, ini B juga harus menjorok nih. B-nya ikutin margin paling tepi. Nih. Emang agak repot dalam penulisan karya ilmiah ini, nggak bisa kita seenak-enaknya gitu. Oke. Nah, ini harus seperti ini. Ini numberingnya benar, gitu ya, harus menjorok. Menjoroknya ikuti ini sejajar dengan ini. Ya. Oke, ikuti dengan menjoroknya yang di atas. Oke. Nah, ini juga setelah setelah paragraf terbawah, enter lagi. Ini kan 4 nih. 1, 2 kali spasinya 2 berarti kan 4, maka harus dikurangi 1, 3, kan begitu. Ini juga menjorok, kurang ke tepi. Nah, jadi biar hemat kertas, nggak hanya tebel tapi ternyata ini menjorok ke sini semua gitu loh. Oke. Nih. Jadi begini ya, teman-teman semua, dan ini kalau penomoran memang harus menjorok seperti ini.
jorok satu spasi sesuai dengan yang ada di atasnya. Oke, ini spasi lagi kan begini. Nah, habis di spasi di CTRL 1. Ini nih kan begini. Oke. Oke, ini juga menjorok dan nah ini kelihatannya benar tapi salah ini. Ini belum di nolkan after before spasinya tuh. Coba lihat perbedaannya tuh. Double. Tuh, kan kelihatan bedanya. Nih. Oke. Nah, ini yang agak repot kalau ketemu subbab yang seperti ini. Maka ini tetap ditepikan paling tepi. Kemudian ini ikutin yang paling tepi sebelah sini. Nah. Oke. Nah, tujuan manfaatnya di sini nggak apa-apa, yang penting ini kelihatan menjorok gitu ya. Nah, itu untuk penomoran ya mahasiswa semua ya. Untuk tata tulis, penomoran dan segala macamnya. Jadi biar kalau pembimbing baca atau nanti kalau udah jadi skripsi orang lain baca itu enak dibaca karena sudah terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Oke, semangat mahasiswa semua. Semoga cepat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.